Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sekalian adalah pertemuan ke-15 materi yang terakhir, di mana ini adalah pertemuan ke-15 yang selanjutnya adalah ujian semester. Sekarang kita masih lanjutan dari materi pertemuan 14, bahan bakar, pembakaran dan bahan bakar. Sekarang kita masuk ke materi dengan pokok bahasan adalah nilai kalor bahan bakar. Ini sudah kita bahas pertama kemarin, apa itu pengertian kalor, apakah itu nilai kalor, sudah kita bahas ya pertemuan sebelumnya, pertemuan 14, kita lanjut aja. Kemudian kita lanjut ke kandung air di dalam bahan bakar. Air yang terdapat dalam bahan bakar padat terdiri dari kandungan air internal atau kristal atau air kristal. Itu air yang terkait secara kimiawi. Kandungan air eksternal adalah air mekanikal, itu air yang menempel pada permukaan. Jadi ada dua jenis kandungan air. Yang pertama dalam bentuk kristal adalah internal, yang eksternal adalah dalam bentuk air yang menempel pada permukaan bahan bakar. Air dalam bahan bakar, maksud bahan bakar tadi merupakan air eksternal, berperan sebagai pengganggu. Air dalam bahan bakar gas maksudnya merupakan uap air yang bercampur dengan bahan bakar itu sendiri. Air yang terkandung dalam bahan bakar menyebabkan penurunan mutu bahan bakar karena pertama, menurunkan nilai kalor, menurunkan titik nyala, memperlambat proses pembakaran. Itulah akibat pengaruh dari kandungan air yang ada di dalam bahan bakar itu sendiri. Keadaan tersebut akan mengakibatkan pengurangan dari efisiensi dari sistem itu sendiri, misalnya pada motor bakar atau pada kettle. Kemudian menambah biaya perawatan. Yang ketiga adalah menambah biaya transportasi dan merusak saluran bahan bakar cair atau fuel line dalam ruang bakar. Nah, kemudian kandungan abu. Abu yang terdapat dalam bahan bakar itu adalah mineral yang tak dapat terbakar atau non-BDT. Yang tertinggal selalu setelah proses pembakaran. Dan perubahan-perubahan atau reaksi-reaksi yang menyertai selesai ada berperan menurunkan mutu bahan bakar. Misalnya di dalam dapur atau dalam generator gas, abu dapat meleleh pada suhu tinggi, menghasilkan massa yang disebut dengan slag. Sifat kandungan abu dapat ditandai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada suhu naik. Kalau suhu diberi lambang atau simbol T, maka T1 adalah suhu pada saat abu mulai deformasi, sedangkan T2 abu mulai melunak, sedangkan T3 adalah abu mulai mencair. Abu meleleh itu adalah temperatur ke T3-nya kecil dari 1300 derajat Celcius. Maka abu bertitik leleh rendah. Kemudian abu meleleh pada suhu 1300 derajat Celcius, kecil daripada T3, kecil dari 1425. Abu bertitik leleh sedang. Kemudian kalau abu meleleh pada suhu T3 besar daripada 1425 derajat Celcius, abu bertitik leleh tinggi. Slag dapat menutup aliran udara yang masuk antara batang-batang atau raster atau kisi dalam ruang pembakaran. Kemudian ada kandungan belerang. Apabila bahan bakar banyak mengandung belerang dibakar, belerang akan terbakar membentuk gas belerang oksida atau SO2. Dalam bentuk trioksida adalah SO3. Dan SO2 dan SO3 inilah yang sangat korosif terhadap logam yang meracuni udara sekeliling kita. Kemudian berikutnya adalah kandungan BTG dan daya pembentukan kokas. Jika bahan bakar padat dibakar tanpa udara berlebih, pertama-tama menguap. Yang menguap adalah air, kemudian baru gas-gas yang terbentuk yang terbentuk dari terbakarnya BTG.
Sisa akhirnya pembakaran adalah Kp, terfokas serta abu atau karbon tetap terfoksat karbon yang disimpan dengan Kp. Nah, makin tua umur geologis bahan bakar padat, makin rendah kandungan BTG-nya. Berikut ada flash point, adalah di mana bahan bakar terbakar dengan sendirinya oleh udara sekeliling. Kemudian titik bakar atau ignition point adalah suhu di mana bahan bakarnya dapat dipanaskan pada keadaan beku dan dapat terbakar selama waktu sekurang-kurangnya 5 detik. Kemudian ada macam-macam bahan bakar, ini sudah kita bahas di pertemuan awal dulu, tinggal baca sendiri. Kemudian bahan bakar organik terdiri dari unsur CHO, NSP, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfor, dan lain-lainnya. Nah, kalau macamnya sudah ada bahan bakar padat, cair, dan gas. Ini sudah kita lewatkan saja. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah. Kemudian pembakaran itu adalah reaksi kimia. Sudah juga kita bahas dari pertemuan sebelumnya. Kita lanjut saja. Nah, apa yang diharapkan dari bahan bakar itu? Mudah ditangani, tidak korosif terhadap logam, proses pembakaran baik, stabil pada saat penyimpanan, mempunyai nilai kalori yang tinggi. Nah, kemudian ini malah simbol-simbol kimia juga sudah pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. O oksigen, C karbon, N nitrogen, Na natrium, Ca kalsium, dan Ba barium. Ini adalah berat dari atom yang menyusun dari bahan bakar ini dan bahan bakar yang lainnya. Ini sudah juga kita pelajari sebelumnya, pertemuan 14. Ini simbolnya karbon misalnya C, beratomnya 12. Kalau Ce2 jadi beratomnya adalah 24. Kalau H2 berarti dia menjadi 2. O2 berarti jadi 32. Kenapa? 16 dikali 2. Baik, kita lanjut. Ini adalah singkatan-singkatan untuk diketahui. Misalnya HCl, asam klorida, HNO3, asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, H2CO3, asam karbonat, H3PO4, asam fosfat, H2F adalah asam sulfida. Ini adalah yang bersifat asam. Yang basa adalah natrium hidroksida, NaOH, kalium hidroksida, CaOH 2 kali. KOH adalah kalium hidroksida, dan seterusnya. Barium hidroksida, perak hidroksida, dan besi hidroksida. Kalau garam, natrium klorida, NaCl, K2SO4, kalium sulfat, barium karbonat, BaCO3, natrium sulfat, Na2SO4, CaCl2, kalium klorida, dan CaNO3 adalah kalsium nitrat. Bagian terkecil di senyawa adalah molekul. Jadi bagian terkecil dari senyawa adalah molekul. Berat molekul sama dengan jumlah berat atau unsur penyusun senyawa. Misalnya berat molekul air H2O adalah 2 kali berat atom H ditambah dengan 1 kali berat atom O. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau jadi berarti 2 kali 1 karena hanya adalah 1, kemudian O-nya ada 1, berarti 1 kali 16 adalah 18. Kalau berat atomnya 16 daripada H2O. Udah kita pelajari pertemuan sebelumnya, pertemuan 11. Lanjut terus. Kemudian 1 mol OC kan, ini beratnya 12. Berarti kalau natrium hidroksida adalah 40 gram. Jadi kita dengan menjumlahkan jumlah berat atom. Misalnya CO2 ditambah O2, gitu, CO2 reaksi seimbang. Misalnya CO2 dan CO3 seimbang. Sudah, lanjut saja, nanti intinya kita akan mempelajari dalam kebutuhan perbandingan udara bahan bakar. Nah, ini konsentrasi. Banyak yang tidak mengerti apa itu persen berat. Adalah banyaknya zat yang dilarutkan per 100 kg larutan. Kalau persen volume adalah banyak zat yang dilakukan dalam milimeter per 100 mm larutan. Kalau molaritas adalah banyak zat yang dilarutkan dalam mol per L larutan. Molalitas banyak zat yang dilarutkan per mol per 1 kg larutan. Kalau normalitas banyak zat yang dilarutkan per grek per 1 larutan. 1 grek atau gram ekivalen itu sama dengan seper jumlah atom plus atau 1 mol asam grek basa sama dengan seper jumlah OH mol basa, dan 1 grek gram sama seper jumlah gram dari mol gram. Ini bahan bakar tadi sudah, kita lanjut saja. Apa itu proses pembakaran? Kita ulang lagi, walaupun sudah pertemuan sebelumnya, karbon tambah oksigen, jadi karbon dioksida tambah panas.
Hidrogen ditambah oksigen menjadi uap air ditambah dengan panas. Sulfur ditambah dengan oksigen akan menjadi sulfur oksida ditambah dengan panas. Apa yang disebut dengan pembakaran sempurna atau complete combustion? Itu terjadi kalau semua unsur C, H, dan S karbon dengan sulfur yang terkandung dalam bahan bakar bereaksi dengan CO2, H2O, dan SO2. Jadi semua unsur-unsur C, H, S ini bereaksi dengan O, itu dinamakan dengan pembakaran komplit atau pembakaran sempurna atau complete combustion. Kemudian ada pembakaran sempurna atau perfect combustion, di mana complete combustion atau perfect combustion ini jumlah bahan bakar yang dioksidator dan oksidatornya atau oksigen adalah stoichiometris. Campuran stoichiometris kalau jumlah oksigen dalam campuran tepat untuk bereaksi dengan CHS membentuk CO2, H2O. Kemudian pembakaran spontan, spontaneous combustion terjadi jika zat bahan mengalami oksidasi perlahan. Kalori yang dihasilkan tidak dilepas sehingga suhu bahan naik secara perlahan juga. Kemudian pembakaran parsial incomplete combustion terjadi pada proses pembakaran bahan bakar menghasilkan intermediate combustion product seperti CO dan H2. Ada heat di samping CO2 dan H2. Pembakaran parsial dapat terjadi antara lain karena pasokan oksidatornya terbatas atau kurang dari jumlah yang diperlukan. Nyala ditiup atau diembus. Nyala didinginkan dengan dikenai benda atau permukaan. Kemudian komposisi bahan bakar padat, komponen yang dapat terbakar yaitu komponen yang mengandung CH dan S. Unsur-unsur yang bila terbakar membentuk gas disebut sebagai bahan bakar yang membentuk gas atau BTG, bahan bakar yang membentuk gas, atau VCM, volatile combustion matter. Jadi reaksi C plus itu CO2, CO, kemudian O2 menjadi K2HO, kemudian H, O2S, O2 jadi SO2 atau SO3. Komponen yang bila terbakar tidak membentuk gas, itu karbon tetap, disebut dengan KT atau XC atau fixed carbon. Kemudian komponen yang tidak dapat terbakar itulah ON, bahan O, oksigen, nitrogen, bahan methanol atau abu, dan H2O. Ini misalnya, ini kebetulan contohnya adalah bahan bakar padat. Pada dasarnya maupun kompor, briket dari bahan bakar kayu gitu ya. Tapi cara analisisnya sama dengan analisis batu bara gitu. Jadi kita contohkan ke dalam satu analisis batu bara. Dia dalam bentuk briket. Yang penting dalam bahan bakar maupun energi terbarukan atau tidak terbarukan, yang penting analisis bahan bakar padat seperti kita contohkan ke batu bara. Nah, menurut analisis pendekatan proximate analysis yang terdiri dari air, kandungan air, abu, bahan yang terbakar atau combustion matter, BDT, hasil pembakarannya, dan gas karbon tetapnya atau fixed carbon. Kalau menurut analisis tuntas atau ultimate analysis itu menganalisis berdasarkan kandungan C, H, O, N, dan S, abu, dan air. Sedangkan untuk proximate, air dan debu. Nah, kemudian air yang terkandung, air dari kelembaban, air senyawa yang terbentuk jika unsur O dan H bereaksi. Bahan bakar padat terbakar BDT terdiri dari bahan bakar yang bila terbakar menghasilkan gas dan uap air atau volatile combustion matter atau VCM atau karbon tetap KT dan fixed carbon FC. Kita contohkan tadi ke batu bara, misalnya senyawa hidrokarbon pada padat yang di alam dapat dengan komposisi yang cukup kompleks. Batu bara merupakan bahan bakar yang umumnya tersusun atas unsur karbon, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, serat, dan unsur-unsur lainnya. Jadi pada dasarnya bahan bakar itu akan mengandung ini semua, unsur-unsur ini. Nah, komposisi batu bara atau bahan bakar dapat terbakar, combustion matter atau bahan bakar dapat terbakar. Nah, itu salah satu jadi dua jenis material yang membentuk dari batu bara. Yang BDT ini, bahan bakar dapat terbakar ini adalah karbon padat, fixed carbon, hidrokarbon.
senyawa sulfur, senyawa nitrogen. Kemudian yang tidak dapat terbakar non-BDT itu SI2, SiO2, AlO2, CO2, Mn3O4, CaO, MgO, Na2O, K2O, dan senyawa lain yang dalam jumlah kecil yang akan membentuk abu dalam batu bara. Bahan yang tidak dapat terbakar ini umumnya tidak ingin keberadaannya yang ada di dalam bahan bakar maupun bahan bakar fosil maupun bahan bakar energi terbarukan, bahan bakar padat dari energi terbarukan. Nah, pada proses pembentukan batu bara atau qualification, komposisi batu bata hampir sama dengan komposisi jaringan tumbuhan yang mengandung unsur utama jadi unsur CHO, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Pada dasarnya membentuk batu bara sama dengan cara manusia membuat arang dari kayu. Perbedaannya arang kayu dapat dibuat sebagai hasil rekayasa dan inovasi manusia yang kategorinya adalah dari energi terbarukan. Menurut American Society for Testing Material (ASTM), secara umum batu bara digolongkan menjadi 4 berdasarkan kandungan C dan H2O-nya. Ada atrasit, bituminous coal, subbituminous coal, ignited, dan peat atau gambut. Endapan batu bara yang terdapat pada cekungan sedimen berasal dari tempat lain. Bantuan faktor fisika dan kimia, selulosa yang berasal dari tanaman akan mengubah menjadi lignit, subbituminous, dan bituminous, dan atau antrasit. Sifat kimia. Sifat kimia dari batu bara sangat berhubungan langsung dengan senyawa penyusun dari batu bara tersebut. Ada karbon. Kalau karbon terdapat dalam batu bara bertambah sesuai dengan peningkatan derajat batu baranya. Kenaikan derajat dari 60% sampai dengan 100%. Persentase akan lebih kecil daripada lignit dan menjadi besar pada antrasit. Hidrogen. Nah, hidrogen yang terdapat dalam batu bara berangsur-angsur habis akibat evolusi metan. Nah, kandungan hidrogen dalam lignit berkisar antara 5, 6, dan 4,5% dalam batu bara berbitumin serta sekitar 3% sampai 3,5% dalam antrasit. Kemudian ada oksigen yang terdapat dalam batu bara merupakan oksigen yang tidak reaktif sebagai hubungannya dengan hidrogen, kandungan oksigen atau berkurang selama evolusi pembentukan air dan karbon dioksida. Kandungan oksigen dalam lignit sekitar 20% lebih, dalam batu bara berbitumin sekitar 4-10% dan sekitar 1,5% sampai 2% pada jenis antrasit. Kemudian ada nitrogen. Kalau nitrogen adalah 0,5 sampai 3%. Itu batu bara berbitumin biasanya mengandung lebih banyak nitrogen daripada lignit dan antrasit. Kemudian ada sulfur. Dalam batu bara biasanya jumlah yang sangat kecil dan kemungkinan berasal dari pembentukan dan diperkaya oleh bakteri sulfur. Sulfur dalam batu bara biasanya kurang dari 4%. Kemudian sulfur terdapat dalam 3 bentuk, yaitu sulfur pritik atau sulfur. Itu biasanya berjumlah sekitar 20% dari total sulfur yang ada terdapat dalam makrodeposit. Kemudian sulfur organik terdapat 20% sampai 80% dari total sulfur. Biasanya berasosiasi dengan konsentrasi sulfat selama pertumbuhan endapan. Kemudian sulfat sulfur itu adalah terutama berupa kalsium dan besi. Jumlahnya relatif kecil. Kemudian juga ada bahan bakar cair, seperti campuran beberapa macam senyawa. Bahan bakar cair tersusun dari senyawa hidrokarbon cair, sedikit mengandung SON, sulfur, oksigen, nitrogen sebagai asosiasi dengan karbon dan hidrogen dari senyawa hidrokarbon tersebut. Kemudian ada minyak bumi, C5, C16, parafin, naftan, olefin, dan aromatik. Bentuk senyawa ikatan dengan SON. Kemudian analisis kimia batu bara. Tadi dia bilang ada proximate, ada ultimate, ada nilai kalor, ada komposisi abu, dan lain-lain. Pada proximate biasanya dilakukan pengukuran untuk mendapatkan nilai-nilai kandungan air dalam batu bara. Zat terbang atau volatile yang dilepas dalam bentuk gas saat batu bara mendapat perlakuan panas. Kemudian kandungan karbon tetapnya. Dari satu padatan dapat terbakar yang memiliki kandungan unsur utama berupa karbon. Kemudian abu, zat oksida mineral yang terkandung dalam batu bara.
yang tertinggal saat batu bara dibakar. Kemudian secara kimia batu bara tersusun dari 3 komponen utama. Itu air yang terikat secara fisika, dapat dengan pada suhu sampai 105 derajat Celcius. Kemudian senyawa batu bara atau cool substance atau cool matter itu senyawa organik yang terutama terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen. Kemudian zat mineral itu senyawa anorganik. Kemudian ada master. Batu bara master paling sedikit terdiri atas satu senyawa kimia tunggal. Mungkin dapat berbentuk air yang dapat mengalir dengan cepat dari dalam sampel batu bara. Kemudian jenis master yang biasanya ditentukan dalam analisis batu bara adalah total master TM, prime master TM, FM atau air dari loss ADL, kemudian residual master atau RM, master in air dried sample atau MET, kemudian equilibrium master EQM atau master holding capacity HMC, MHC, kemudian ada master in the analysis sample dalam analisis proximate disebut dengan MET. Total master TM juga disebut pula sebagai S resize master atau istilah yang digunakan oleh pembeli batu bara. Kemudian volatile matter adalah banyaknya zat yang hilang bila sampel batu bara dipanaskan pada suhu dan waktu yang telah ditentukan setelah dikoreksi oleh kadar master. Master berpengaruh pada hasil penentuan VM sehingga sampel dikeringkan dengan oven akan memberikan hasil yang berbeda. Kemudian kandungan fixed karbon atau karbon tetap menyatakan banyak karbon yang terdapat dalam material sisa setelah volatile matter dihilangkan. Fixed karbon ditentukan dengan perhitungan persen, jadi 100% dikurangi dengan persen master VM dan abu atau as dalam kandungan udara kering. Kandungan abu atau ash content Coal ash diri sebagai zat organik yang tertinggal setelah sampel batu bara dibakar atau insinerasi atau incineration. Abu merupakan komponen dan combustible organik atau zat organik yang tidak terbakar pada saat batu bara dibakar. Nah, abu mengandung oksida logam seperti SiO2, AlO3, FeO3, dan CaO. Kemudian measure the analysis sample. Semakin tinggi peningkatan suhu batu bara, semakin kecil porositas batu bara tersebut atau semakin padat batu bara tersebut. Dengan demikian akan semakin kecil juga moisture yang terdapat yang diserap atau ditampung dalam pori batu bara. Kemudian kandungan abu. Kandungan kadar abu dalam batu bara tergantung pada banyak dan jenis mineral matter yang terkandung oleh batu bara, yang berasal dari inherent atau dari exoparent. Kemudian volatile matter adalah dalam batu bara ditentukan oleh peningkatan batu bara. Semakin tinggi peringkat satu batu bara akan semakin rendah kadar volatile matternya. Kemudian total sulfur. Kandungan sulfur dalam batu bara sangat bervariasi dan pada umumnya bersifat heterogen. Kemudian nilai kalor atau caloric value. Nah, nilai kalor batu bara bergantung pada peringkat batu bara. Semakin tinggi peringkat batu bara, semakin tinggi nilai kalornya. Kemudian bahan bakar gas. Bahan bakar gas campuran atau tunggal senyawa yang mengandung C dan H, misalnya CH4, C2H6, C2H4, C2H2, CO, H2, Ca3H8, dan C4H10. Bahan bakar gas tersusun dari campuran senyawa karbon dan hidrogen yang mudah terbakar dan gas-gas tidak terbakar. Ini misalnya spesifik dasar pada cairan gas, kalor, kandungan sulfur, kandungan abu, berat jenis, viskositas, fluiditas, flash point, fire point, core point, kandungan BTG, daya pembentuk kokas, titik annealing, faktor koreksisasi, dan titik DD. Nih, berarti ini untuk nilai kalor. Nilai kalor untuk bahan bakar padat ada, cair ada, gas ada, kandungan air untuk padat ada, cair ada, gas ada. Misalnya fire point itu ada pada gas, pada tidak ada, dan pada gas tidak ada, pada cair tidak ada. Baik, kita lanjut. Nilai kalor timbul untuk kalori spesifik.
sudah jelaskan tadi pertemuan sebelum 14, high heating value atau HHP sama dengan gross heating value atau GHP, semua yang terbentuk ditambah dengan yang sudah ada produk cair. Kalau heating value atau LHP atau net heating value itu NHP atau semua air menjadi uap. AHP bukan AHP sama dengan kalor yang mencairkan, mengemburkan uap air yang terbentuk dari pembakaran. Oksidasi, ini ada istilah oksidasi, reaksi antara oksigen dengan bahan bakar yang terbakar. Kemudian kalor pembakaran, kalor yang dihasilkan dari pembakaran sempurna satu bahan bakar. Kondisi baku itu tekanan 1 atm suhu atau 16 Fahrenheit atau 0 Celcius. Available heat atau kalor guna atau kalor pembakaran atau kalor untuk mengubah suhu bahan bakar dan udara menjadi suhu baku T0. Kemudian ada kalor yang diperlukan, yaitu required. Itu kalor untuk mendapatkan kerja atau kalor yang hilang dari dinding sistem pembakaran. Kalor yang diperlukan atau kalor guna. Ini tabel dari GHP dan NHP dari beberapa bahan bakar sederhana. Contoh, misal gas metan atau gas alam yang dikenal dengan CH4 dibakar. Reaksinya adalah CH4 ditambah dengan 2O2 akan menjadi karbon dioksida ditambah dengan 2 atom H2O. Campuran stoikiometris bahan bakar dikurang oksigen sama dengan campuran 1 mol CH4 ditambah dengan 2 mol O2. Jadi 1 liter CH4 ditambah dengan liter O2 pada kondisi yang sama. Atau CH4 ditambah dengan 2 O2 ditambah dengan 2 kali 3,76 N2 sama dengan CO2 ditambah 2H2O ditambah dengan 2 kali 3,76 N2. Artinya jumlah molekul di kiri sebelum tanda panah harus sama dengan, disesuaikan dulu komposisinya disamakan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Campuran stoikiometri bahan bakar dikontra adalah campuran 1 mol CH4 ditambah dengan 2 kali 4,76 mol udara. Rasio udara bahan bakar. Dua parameter diperlukan untuk kuantifikasi bahan bakar. Udara dan udara di dalam sebuah proses pembakaran. Rasio udara bahan bakar adalah rasio jumlah udara di dalam sebuah reaksi terhadap jumlah bahan bakar atau sama dengan mol udara per mol bahan bakar atau massa udara per massa bahan bakar. Jadi massa udara per massa bahan bakar sama dengan mol udara dari kali massa udara dibagi dengan mol bahan bakar dikali massa bahan bakar atau mol udara per mol bahan bakar kali dengan M udara massa udara per massa bahan bakar. Atau AF itu atau F rata-rata adalah massa udara dibagi dengan massa bahan bakar. AF rasio atau rasio udara dikurang bahan bakar basis molar dan AF adalah rasio dengan basis massa. Rasio bahan bakar udara atau AF. AF rasio dengan basis massa. Udara teoritis. Jumlah udara teoritis adalah jumlah minimum udara yang memberikan oksigen yang cukup untuk pembakaran tuntas terhadap semua karbon, hidrogen dan sulfur yang terkandung di dalam bahan bakar. Produk yang dihasilkan untuk pembakaran tuntas dengan jumlah udara teoritis CO2, H2O, O2, dan N yang menyertai O2 di dalam air. Contoh, tentukan jumlah udara teoritis untuk pembakaran tuntas terhadap metan CH4 ditambah dengan A O2 tambah 3,76 N2 akan jadi B CO2 tambah C H2O ditambah dengan D N2. Nah, option A, B, C, D mempresentasikan jumlah mol dari oksigen, karbon dioksida, air, dan nitrogen 3,76 mol N2 dianggap menyertai setiap mol oksigen dengan prinsip konservasi massa terhadap karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang akan diperoleh. Misalnya C, ini C, di sini ini dia B adalah 1, sedangkan H2C adalah 4. H mana? Di sini H ini berarti 2C.
Kemudian O, ini O2. O di sini juga ada O. Berarti di sini ada O. Berarti O2B ditambah dengan O di C. Itu adalah 2 sama dengan 2A. 2 kali A. Jadi ini B. Kemudian D. D itu N untuk atom N. Nitrogen. Ini nitrogen. Itu sama dengan 3,76 A. Dengan menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut, maka persamaan kimia setimbang adalah CH4 ditambah dengan 2O2 ditambah 3,2 ditambah dengan CO2. Kan B cuma 1. Kemudian A berapa? A ada 2. Akan menjadi CO2 ditambah dengan 2H2O ditambah 7,52 N. Tuh, untuk mendapatkan 2 kali O2 3,52 akan menjadi CO2 ditambah dengan 2 ditambah dengan 7,52. Nah, koefisien 2 di depan suku O2 ditambah 3,92 adalah jumlah mol oksigen di dalam udara pembakaran per mol bahan bakar dan jumlah udara pembakaran adalah 2 mol oksigen ditambah dengan 2 kali 376 mol nitrogen akan sama dengan 9,52 mol udara per mol bahan bakar. Jadi rasio udara bahan bakar dengan basis molar adalah 9,52 untuk menghitung rasio udara bahan bakar dengan basis massa. Jadi AF-nya adalah M udara per M bahan bakar. Jadi 9,52 AF-nya 9,52, rasio bahan bakar udaranya berbasis molar 9,52 dikali dengan 28 massa udara 8,07 bagi dengan massa bahan bakar adalah AF-nya adalah 17,9. Jadi rasio udara bahan bakarnya adalah 17,19. Kemudian jumlah udara disuplai. Jumlah udara yang disuplai biasanya lebih besar atau lebih kecil dari jumlah udara teoritis. Jumlah udara aktual yang disuplai biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase udara teoritis. Contohnya udara teoritis 105%, berarti udara aktual disuplai adalah 1,5 kali dengan jumlah udara teoritis. Jumlah udara yang disuplai juga bisa dinyatakan sebagai persentase kelebihan atau persentase kekurangan udara itu sendiri. Jadi udara teoritis 150% sebanding dengan kelebihan udara 50%. Jika udara teoritis 80% berarti sebanding dengan kekurangan udara 20%. Rasio ekivalensi adalah rasio dari rasio aktual bahan bakar udara terhadap rasio bahan bakar udara untuk pembakaran dengan jenis udara, jumlah udara teoritis. Jika rasio ekivalensi kecil daripada 1, reaktan membentuk campuran encer atau lin, dan jika rasio ekivalen besar daripada 1, reaktan membentuk campuran kental atau rich. Perbandingan udara bahan bakar aktual lebih besar daripada perbandingan udara bahan bakar Tokyo, itu campuran encer atau lin fuel mixture. Nah, api yang timbul sama dengan api oksidasi, nyala cenderung pendek dan bersih. Apabila perbandingan udara dengan bahan bakar aktual kecil daripada perbandingan udara bahan bakar Tokyo, itu adalah rich fuel mixture atau campuran kental. Apinya yang timbul adalah api reduksi yang nyala panjang dan berasap karena pembakaran tidak sempurna. Contoh, tentukan rasio udara bahan bakar dengan basis molar dan massa untuk pembentukan tuntas terhadap oktan C8H18 dengan A jumlah udara teoritis dan B udara teoritis. A jumlah udara teoritis dan B adalah udara teoritis 150%. Jawabnya, untuk pembentukan tuntas terhadap C8H18 dengan jumlah udara teoritis, produk industrial mengandung CO2, air, dan nitrogen saja. Konservasi massa terhadap karbon H2 dan O2 N2 akan diperoleh C8H8 ditambah dengan AO2 tambah 3,92 akan menjadi BCO2 tambah dengan C2H2O ditambah N2. C itu adalah atom C, B-nya adalah 8. B sama dengan 8. Untuk H itu adalah
2C sama dengan 18. Untuk O, 2B ditambah dengan C. 2B. Ini kali O 1C. Itu akan sama dengan 2 kali A. Kemudian D itu, N itu adalah nitrogen, adalah D. Ini D. Akan sama dengan 3,76 dikali dengan A. Jika diselesaikan, A sama dengan 12,5, B akan sama dengan 8, C akan sama dengan 9, D akan sama dengan 40. Kita lanjut dulu. Persamaan kimia seimbang adalah C8 H18 kali 12,5 O2 tambah 376 N2 ditambah dengan 8 CO2 ditambah dengan 9 H2O ditambah dengan 47 N2. Rasio udara bahan bakar dengan basis molar adalah 12,5 ditambah dengan 12,5 kali 3,67 dibagi dengan 1 akan sama dengan 12,5 dikali dengan 4,7 sama dengan 59,5 dikali dengan K mol udara dengan K mol bahan bakar. Nah, rasio udara bahan bakar dengan basis massa adalah AF 59,5 K mol udara dengan K mol bahan bakar dikali dengan 28,97 kg udara per kilomol udara dibagi dengan 114,22 kg bahan bakar per kilomol bahan bakar sama dengan 15,1 kilomol udara per kilomol bahan bakar. Dan berikutnya, untuk air teoritis 50%, persamaan kimia untuk pembakaran tuntas memiliki 8, 18, 1,5 kali 12,5 O2 tambah 3,7 N2 akan menjadi BCO2 tambah CH2O tambah dengan DN2 tambah dengan CO2. C-nya B sama dengan 8. C sama dengan 8. H2C sama dengan 18. O sama dengan 2B ditambah dengan C ditambah dengan 2E sama dengan 1,5 kali 12,5 dikali dengan 2. N adalah D adalah 1,5 kali 12,5 kali dengan 3,7. Nah, jadi B8, C9, D7,5, E6,5 persamaan seimbang C8, H18, 18,7 O2 ditambah 3,7 N2 akan jadi 8 CO2 ditambah dengan 9 H2O ditambah dengan 70,5 N2 ditambah dengan 6,25 O2. Rasio udara bahan bakar dengan basis molar AF 18,75 kali 4,76 per 1 sama dengan 89,25 kilomol udara per kilomol bahan bakar. Dengan yang cara yang sama, A basis massa rasio udara bahan bakar adalah 22,6 kg per kilogram bahan bakar. Perlu diingat bahwa jika pembakaran tuntas terjadi dengan kelebihan udara, oksigen akan muncul sebagai salah satu produk di samping karbon dioksida, air, dan nitrogen. Baik, mahasiswa sekalian, cukup sampai di sini.